Baik, barakallahu fikum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dijumpakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kajian online, dan temanya masih tema parenting, karena ini adalah tema yang sangat penting, sangat urgent bagi setiap orang yang memiliki anak untuk memahami, untuk mendalaminya. Karena anak-anak sebagaimana yang kita ketahui adalah investasi yang sangat besar bagi setiap orang tua, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, tema yang kita angkat kali ini adalah kelalaian orang tua dalam pendidikan anak. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelalaian orang tua ini adalah sesuatu yang sangat tidak diharapkan karena bisa berakibat buruk. Bukan hanya bagi anak-anak tapi bagi masyarakat. Ya, kita ketahui bahwa kejahatan-kejahatan yang terjadi, kerusakan-kerusakan yang terjadi, semuanya dilakukan oleh manusia, dan manusia itu asalnya dari keluarga. Sehingga untuk meminimalisir kerusakan-kerusakan itu, maka tanggung jawab bagi setiap orang tua, setiap pasangan suami istri untuk mendidik anak-anak mereka, sehingga bukan hanya meminimalisir nantinya terjadinya kejahatan-kejahatan, terjadinya kerusakan-kerusakan di muka bumi, akan tetapi juga menumbuhkan masyarakat yang baik, masyarakat yang thayyibul a'raqi, yang baik perangainya. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan beberapa poin saja. Ada banyak sekali poin yang kita dapati yang merupakan kelalaian orang tua dalam mendidik anak. Akan tetapi kesempatan yang singkat ini, yang ringkas ini, kita cuma akan menyebutkan beberapa poin saja. Untuk yang lainnya silahkan dikembangkan di majelis-majelis yang lainnya. Baik, kesalahan atau kelalaian orang tua yang pertama adalah salah memilih pasangan hidup. Salah memilih pasangan hidup. Mungkin nikahnya asal nikah saja. Orientasi nikahnya bukan ibadah, akan tetapi mungkin hanya untuk bersenang-senang, atau hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Ini adalah kesalahan yang fatal. Sebagaimana yang kita sudah sebutkan sebelum-sebelumnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara ajaran Islam itu adalah seseorang harus memilih pasangan hidup yang baik. Karena ini berakibat pada keturunannya nantinya. Nah, Abul Aswad Ad-Du'ali suatu ketika berkumpul bersama anak-anaknya. Kemudian dia berkata, "Ahsantu ilaikum wa antum sighar, wa ahsantu ilaikum wa antum kibar, wa qabla an tuladu." Kata beliau kepada anak-anaknya, saya telah berbuat baik kepada kalian, mendidik kalian, membina kalian, berusaha sebaik mungkin untuk memelihara, membesarkan kalian, membimbing kalian, anak-anakku, ketika kalian ini masih kecil sampai kalian besar. Bahkan aku sudah berbuat baik kepada kalian sebelum kalian lahir. Maka anak-anaknya berkata, "Ahsanta ilaina wa nahnu sighar wa kibar, walakin kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad." Kata anak-anaknya, "Wahai ayah kami, engkau berkata bahwa engkau telah berbuat baik kepada kami ketika kami masih kecil sampai kami besar. Tapi bagaimana engkau berbuat baik kepada kami sebelum kami lahir? Kan kami belum lahir. Bagaimana caranya engkau berbuat baik kepada kami, wahai ayahanda?" Maka kata Abul Aswad Ad-Du'ali, qala lahum ahsantu ikhtiyara ummakum. Saya telah berbuat baik kepada kalian sebelum kalian lahir dengan memilih ibu yang terbaik bagi kalian. Ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Ini sudah kita bahas pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwa ibu dalam rumah tangga, ibu dalam sebuah keluarga itu adalah perkara yang sangat penting.
faktor yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan anak. Ya, karena tanggung jawab besar itu berada pada mereka. Ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu juga. Ya, tanggung jawab besar itu ada pada mereka. Adapun suami, maka urusannya adalah memastikan hidupnya keluarga tersebut. Ya, memastikan keluarga tersebut tercukupi pangannya, sandangnya, dan papannya. Ya, sehingga lebih banyak di luar. Ya, akan tetapi suami menjadi pengontrol, menjadi pemimpin, menjadi pengayom bagi istri yang sedang menjalankan tugas, ya, mendidik anak-anaknya. Sehingga memilih pasangan yang tidak tepat, nah ini sesuatu yang sangat berbahaya. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwajul waludal wadud, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah." Rasulullah SAW, nikahilah wanita-wanita yang banyak anaknya, maksudnya bisa atau memiliki potensi untuk memiliki anak yang banyak. Kemudian al-wadud, dan penyayang. Ya, penyayang terhadap anak, penyayang terhadap suami. Ya. Nah, kalau dia memilih istri yang hanya karena cantiknya saja, hanya karena kayaknya saja dan sebagainya, tapi dari sisi tapi dari sisi kelembutan dia tidak punya, ya, dari sisi pengetahuan dia tidak punya, sehingga anak-anaknya akan tumbuh seperti apa? Ya. Karena anak-anak akan meniru kebiasaan-kebiasaan ibunya. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Kalau ada orang yang datang melamar anak perempuanmu, engkau ridho terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Ya. Maka poin penting yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah keridhaan terhadap agama dan akhlaknya. Ya. Kenapa? Karena dia adalah pemimpin nantinya. Seorang laki-laki, seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga yang menentukan arah perjalanan, tujuan berlayarnya keluarga tersebut. Nah, sehingga dengan tidak memilih calon suami yang baik atau calon istri yang baik, maka ini adalah suatu hal yang sangat fatal. Ya. Terus bagaimana kalau sudah terlanjur nikah, sudah terlanjur memilih yang itu? Maka ya mau tidak mau sekarang harus diperbaiki. Ya, kedua-duanya harus rajin belajar, suaminya harus rajin belajar agama, istrinya juga harus belajar agama dan sebagainya. Baik. Kelalaian orang tua yang kedua adalah yang tidak berilmu, ya, tidak berilmu. Sebagaimana yang kita ketahui, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun dalam Islam itu harus diilmui sebelum kita melakukan atau sebelum kita mengatakannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari, ya, ketika beliau meletakkan satu bab dalam sahihnya yang berjudul bab al-ilmu qabla al-qawl wal aman. Ya, bab ilmu itu harus didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan. Dalam hal apapun, ya, ketika sholat, ketika puasa, ketika bersedekah, ketika apa saja dalam Islam harus didahulukan dengan ilmu terlebih dahulu. Nah, sementara pernikahan ini adalah ibadah yang sangat panjang, ibadah yang berat, ya, maka tentu sangat membutuhkan ilmu. Seseorang sebelum menikah harus memahami ilmunya, ya, bagaimana ya memilih istri, memilih suami, bagaimana pernikahan di dalam Islam, bagaimana setelah pernikahan di dalam Islam, bagaimana Islam membimbing, ya, ketika memiliki anak dan sebagainya. Ya. Nah, ini semua harus diilmui oleh orang tua. Tidak boleh dikesampingkan, tidak boleh dipandang enteng, dipandang remeh. Ya, persoalan keluarga ini karena ya sangat berpengaruh bagi kehidupan sosial. Demikian pula kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka seseorang sebelum menikah, ya, sebelum memiliki anak harus punya ilmunya. Harus punya ilmunya bagaimana pendidikan anak misalnya. Ya, ketika anak sudah lahir, apa yang harus dilakukan? Ketika anak sudah mulai berumur 7 tahun, apa yang harus dilakukan? Ya, ketika sudah mulai berumur 10 tahun, ya, ketika sudah mulai remaja dan seterusnya, maka orang tua harus memiliki ilmunya. Kekeliruan atau kelalaian orang tua yang ketiga adalah kesalahan dalam orientasinya terhadap anak. Cita-citanya berbeda gitu. Nah, sekarang kita tanya yang punya anak. Ya, kita pengen anak kita jadi apa? Ya, kita pengen anak kita jadi apa? Sebagian orang tua mungkin pengen anaknya menjadi orang kaya gitu kan. Ya, pengen seperti si fulan.
public figure yang yang nampak di layar setiap hari, yang digandrungi oleh banyak orang, ya, sehingga kalau seperti itu orang tuanya bisa ikut bangga. Mungkin ada yang seperti itu orang tua, ya, mungkin ada yang seperti itu. Atau dia ingin anaknya menjadi menjadi presiden, menjadi orang yang dikenal, ya, oleh banyak orang, menjadi orang yang kaya sehingga bisa membahagiakan orang tua dengan hartanya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini juga sangat penting, mindset yang dibangun oleh orang tua dalam pendidikan anaknya ini harus benar, harus sesuai dengan tuntunan agama. Kenapa harus sesuai dengan tuntunan agama? Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengajarkan sesuatu, tidaklah menginginkan sesuatu kecuali itu baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melarang dari sesuatu kecuali itu buruk atau ya mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Islam membimbing para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berdoa, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berkata, Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, berikanlah kami pasangan-pasangan, istri-istri, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata, yang menenangkan, yang membuat kami tenang, ya Allah. Ya. Keturunan seperti itu yang kami inginkan. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami tidak hanya sebagai orang bertakwa, jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyiratkan tentang cita-cita yang harusnya dimiliki oleh setiap orang tua. Ya, cita-cita yang harusnya dimiliki oleh setiap orang tua kepada anaknya. Ya, yaitu yang pertama apa? Anak-anaknya menjadi penyejuk mata, qurrata a'yun. Dan yang kedua, keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang bukan hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Ini cita-cita yang Allah mengajarkan kepada kita untuk diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Nah, kita lihat, kita bedah apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari ayat ini. Ya, bagaimana penjelasan para ulama tentang kata qurrata a'yun. Ini menjadi puncak daripada keinginan orang tua terhadap anak-anaknya. Apa itu qurrata a'yun? Ya, Al-Imam At-Tabari dalam tafsir yang menyebutkan beberapa pendapat, di antaranya kata beliau, man ya'mal laka bi ta'atin fataqarra bihim a'yununa fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami itu, istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai qurrata a'yun. Apa maksudnya qurrata a'yun? Yakni orang-orang atau istri-istri dan anak-anak yang taat kepadamu, wahai Allah. Ya. Yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hati orang tua, ya, atau hati pasangan-pasangan, hati orang tua itu merasa tenang karena anaknya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang seharusnya cita-cita yang dimiliki oleh orang tua, anak-anak mereka, istri-istri mereka, itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menundukkan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang seharusnya menjadi cita-cita orang tua kepada anak-anaknya. Ya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ya, masih dalam tafsir At-Tabari, al-mu'minu yara zawjatahu wa waladahu yuti'un Allah. Seorang yang beriman itu akan merasakan ketenangan hati. Seorang yang memiliki keimanan dalam hatinya akan merasakan kebahagiaan, akan merasa bahwa dia telah mencapai tujuannya, cita-citanya terhadap anaknya dan istrinya ketika anaknya tersebut taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cita-citanya. Ini cita-cita yang harus dibangun oleh orang tua. Anak saya harus menjadi orang yang taat kepada Allah. Anak saya harus menjadi anak yang saleh.
Anak saya harus menjadi anak yang termasuk dalam orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam orang-orang yang taat tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Anak saya termasuk orang-orang yang mendakwahkan Islam. Anak saya termasuk dalam pejuang-pejuang Islam. Ini cita-cita. Ya. Sehingga ya, ini bukan berarti dia tidak ingin anaknya itu berhasil dalam masalah dunia, bukan berarti seperti itu. Ya, akan tetapi apapun jadinya anaknya nanti, anaknya mau jadi polisi, anaknya mau jadi tentara, anaknya mau jadi ustadz, anaknya mau jadi pilot, ya, anaknya mau jadi dokter, tapi pondasi utamanya, tujuan utamanya adalah dia adalah anak yang soleh. Dia adalah anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi dokter, misalnya dokter yang soleh. Ya, ini yang paling utama, solehnya, bukan dokternya. Dia menjadi tentara, misalnya tentara yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau mendahulukan kepentingan duniawi dibanding kepentingan ukhrawinya, kepentingan akhiratnya. Ini yang menjadi cita-cita orang tua. Kalau Ibnu Jurayj berkata, ya'budunaka wa yuhsinuna ibadataka ya Rabb. Wahai Allah, ya, jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami, istri-istri kami adalah orang-orang yang beribadah kepadamu ya Allah, bukan hanya beribadah, tapi ibadahnya bagus kepadamu wahai Allah. Ya. Bukan hanya beribadah, tapi ibadahnya baik. Ibadahnya benar kepadamu wahai Allah. Wala yajurruna 'alaina al-jara'ir. Ya, dan anak-anak, istri-istri dan anak-anak yang tidak menyeret kami ke dalam dosa-dosa. Ya, yang anak-anak yang tidak menyeret kami masuk ke dalam perkara-perkara yang membinasakan kami di akhirat kelak. Ini cita-cita orang tua, memiliki anak yang soleh, ya, memiliki anak yang tidak membawa masalah kepada orang tuanya, terutama masalah akhirat, ya. Dia sholat sehingga nanti dia tidak menuntut orang tuanya yang tidak mengajarkan sholat, ya, karena di dunia sudah diajarkan sholat dan seterusnya. Ya, dia tidak di akhirat nanti tidak akan menuntut orang tuanya karena dia tidak diajarkan mengaji, karena dia tidak diajarkan akhlak yang benar, ya, maka tidak ada penyesalan bagi orang tuanya. Inilah anak yang diinginkan. Ya, inilah anak yang dicita-citakan oleh orang tua, orientasi yang benar terhadap anak-anak kita. Masih ketika menjelaskan doa tadi, Al-Miqdad Ibnul Aswad berkata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus pada keadaan yang paling jelek dibanding keadaan-keadaan nabi-nabi yang lain ketika mereka diutus. Yang mana ketika Nabi Muhammad SAW diutus, perkara terbaik, agama terbaik dalam anggapan orang-orang Quraisy ketika itu, kaum yang Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka, anggapan mereka yang paling baik itu adalah orang yang menyembah berhala. Coba gitu bayangkan. Orang itu paling baik ketika dia menyembah berhala. Itu yang paling baik. Nah, coba dibayangkan itu. Bagaimana Nabi SAW diutus kepada umat seperti ini. Maka Nabi Allah Muhammad SAW datang dengan membawa agama yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Ya. Yang kemudian karena itu memisahkan ayah dan anak. Demikian pula sebaliknya. Sehingga apabila seseorang yang telah Allah bukakan hati mereka, ya, Allah telah bukakan hati mereka untuk menerima Islam, lalu mereka melihat, aduh, ayahnya masih dalam keadaan kafir, anaknya masih dalam keadaan kafir, sehingga hati mereka tidak tenang. Kenapa? Karena mereka tahu kalau anaknya meninggal dalam keadaan kafir, kalau ayahnya tersebut meninggal dalam keadaan kafir, kalau dia mati pasti masuk neraka. Maka hatinya menjadi tidak tenang karena orang-orang yang dicintainya tersebut terancam dengan neraka. Sehingga mereka pun berdoa dengan doa ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga orientasi orang tua terhadap anaknya, buah hatinya, orang yang dibesarkan, dilahirkan dengan penuh cinta tersebut, orientasinya adalah keselamatan anak tersebut di dunia dan di akhirat. Ya. Bagaimana caranya? Ya, supaya anaknya menjalankan Islam dengan benar. Supaya anaknya menjalankan Islam dengan baik. Ya, sehingga anaknya kalau mati, maka dia bisa masuk
masuk surga dan memberikan manfaat bagi keluarga-keluarganya. Inilah cita-cita orang tua. Inilah orientasi yang seharusnya dimiliki oleh orang tua terhadap anak mereka. Baik. Kita masuk ke kekeliruan yang keempat. Ya, kekeliruan orang tua yang keempat. Yakni ketika orang tua mendukung seluruh tingkah pola anaknya. Ya, tidak kenal salah, tidak kenal benar. Pokoknya apa yang dilakukan anaknya didukung semua. Bahkan dia siap pasang badan ketika anaknya bermasalah dengan orang lain karena kesalahan yang dilakukan oleh anaknya. Ya. Nah, ini seperti contoh yang lagi viral ya saat-saat ini. Ya, di mana ada anak-anak yang merokok misalnya, kemudian ditegur oleh gurunya, orang tuanya marah sama gurunya. Ya, kenapa? Karena anaknya tidak boleh disalahkan, anaknya tidak boleh dibenturkan dengan kepentingan orang lain. Ya, pokoknya anaknya benar semua gitu. Nah, ini keliru orang tua yang seperti ini. Ya, itu bukan kasih sayang, tapi menjerumuskan anak-anaknya ke dalam kebinasaan orang-orang yang seperti ini. Ya, selalu dilindungi baik benar maupun salah. Ya. Kemudian setiap saat apa-apa saja harus bersandar kepada orang tua. Ya, suatu ketika waktu anak saya masih ada anak pertama saya itu masih kecil ya. Ya, anak laki-laki. Nah, anak saya ini lari di belakang saya ngikutin saya. Kemudian dia jatuh. Ya, dia lihat saya dari jauh, kemudian dia mau datang kepada saya, kemudian dia lari. Ya, namanya anak kecil ya selalu jatuh gitu kan. Akhirnya dia jatuh. Ya, saya keadaannya masih ada mungkin sekitar 10 meter. Saya diam, saya suruh berdiri. Anaknya nangis gitu. Nah, kemudian ada teman yang tegur. Loh kok enggak dibantu anaknya berdiri? Kasihan. Ya, kata saya, kalau setiap dia terjatuh, kemudian saya harus ada untuk membantunya. Kapan dia belajar untuk bangkit sendiri? Ya, kapan dia belajar untuk bangkit sendiri? Ya, kalau setiap dia terjatuh, maka dia butuh orang tua. Ada saatnya kita bantu. Ya. Ada saatnya kita mengajari mereka untuk bangkit sendiri. Karena kita tidak selamanya bersama dengan anak-anak kita. Tidak selamanya kita bersama dengan mereka. Kalau dia selalu bersandar kepada orang tuanya, kepada ayahnya, kepada ibunya. Kalau dia hidup di tempat yang lain bagaimana? Ya, dia merantau misalnya, dia punya pekerjaan di tempat yang lain. Ya, kemudian atau dia harus sekolah misalnya sehingga dia merantau ke tempat yang jauh, lalu dia dapat masalah, apa harus mengandalkan orang tuanya terus? Maka ini adalah kesalahan. Ini bukan kasih sayang. Ya, bukan kasih sayang. Ya, akan tetapi menjerumuskan anaknya ke dalam kesalahan. Baik. Yang berikutnya di antara kelalaian orang tua adalah memuji seluruh perbuatan anak. Ya. Sampai pun dalam hal-hal yang sederhana sekalipun itu dipuji. Anaknya bisa kancing baju, pintar benar anak saya, masya Allah, pintarnya, ya sudah bisa kancing baju sendiri. Ini kan persoalan sederhana, ya bukan suatu prestasi kecuali kalau dia memang baru pertama kali pandai kancing baju sendiri, pandai pakai celana sendiri, ini kita apresiasi. Tapi kalau setiap dia pakai baju sendiri, cuci baju sendiri, kemudian kita puji-puji, ini nggak benar ini. Ya, nggak benar. Akibatnya apa? Akibatnya anak kita akan tumbuh menjadi orang yang suka dipuji. Ya. Sehingga dia akan selalu menunggu dipuji. Orientasinya dalam mengamalkan sesuatu, dalam mengerjakan sesuatu adalah pujian. Sehingga kalau dia mendapat pujian, dia senang. Kalau dia tidak mendapat pujian, dia kecewa. Ya. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sangat bahaya ini. Ya. Maka orang tua harus pandai-pandai mengapresiasi anaknya. Ya, kapan dia butuhkan apresiasi tersebut. Ya, tapi tidak setiap saat. Ya. Antara fenomena yang muncul karena orang tua yang seperti ini atau karena lingkungan yang seperti ini adalah kita lihat di sekolah-sekolah banyak anak-anak yang nyontek. Kenapa? Karena orientasi mereka adalah untuk mendapatkan pujian. Oh, kalau saya tidak berprestasi, saya tidak akan mendapatkan pujian. Nah, ini kesalahan dalam pendidikan anak. Kesalahan orang tua, kesalahan lingkungan. Ya, sekarang orang-orang itu akan mendapatkan apresiasi kalau mereka Mereka jadi orang kaya.
Ya, kalau mereka terkenal dan sebagainya, sehingga karena orientasinya anak-anak tadi dalam melakukan sesuatu adalah pujian, akhirnya dia pun akan melakukan ya suatu pekerjaan apapun caranya, yang penting dia bisa mendapatkan pujian, yang penting dia bisa mendapatkan apresiasi. Kenapa? Ya, karena itu tadi orientasinya bukan keberhasilan mental misalnya dan sebagainya, ya, tapi pujian dari orang-orang. Ya, di sekolah dia nyontek. Kenapa dia menyontek? Karena tujuannya adalah mendapatkan nilai yang tinggi. Ya, maka dia tidak peduli dengan proses yang dia alami. Nah, kalau dia di dunia kerja, ya, maka apapun dilakukan, dia mau korupsi kek, mau dia mau apa kek, yang penting dia bisa mendapatkan apa yang bisa membuat orang-orang memandang dia. Apa yang bisa membuat orang-orang memuji dia. Ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali yang seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika anak-anak itu tumbuh, ya, apapun yang dia lakukan, maka satu-satunya motivasi yang mendorong dia melakukan itu adalah untuk mendapatkan pujian dari manusia. Kenapa? Karena sejak kecil dia tumbuh dengan pendidikan pujian tersebut. Ya, dia tumbuh dengan perasaan senang dipuji. Nah, kemudian kekeliruan atau kelalaian orang tua yang lain adalah ketika mendidik anaknya, dia suka membanding-bandingkan anaknya. Coba lihat kakakmu itu. Kakakmu itu sudah bisa begini, kamu kok begini? Ya, kamu bisa apa? Kakakmu sudah bisa begini. Coba lihat tetangga kita. Coba lihat teman sekelasmu itu. Sekarang dia sudah jadi begini loh. Nah, kamu sekarang jadi apa? Ini kesalahan fatal yang seperti ini. Ya, perbuatan orang tua yang mendidik dengan cara seperti ini bisa merusak mental anak. Ya. Menghilangkan motivasinya. Dia mau berhasil tapi gara-gara dibanding-bandingkan dengan orang yang semua orang atau setiap orang memiliki proses yang berbeda-beda, yang setiap orang memiliki bakat yang berbeda-beda, ya, setiap orang memiliki mindset yang berbeda-beda, sehingga menempuh jalan yang berbeda-beda juga. Ya, menempuh jalur yang berbeda-beda juga. Dia menginginkan untuk menempuh satu jalur yang dia yakin dengan jalur itu dia bisa sampai. Terkadang dia tidak perhatikan temponya, tidak perhatikan waktunya. Kalau saya lewat sini mungkin lebih lama dari si fulan dan sebagainya. Ya. Atau bagi dia keberhasilan itu bukan berada di puncak harta, bukan berada di kursi jabatan, bukan, tapi keberhasilan itu seperti ini. Sehingga orang tua, sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, itu harus selalu membangun komunikasi yang baik dengan anaknya. Ya. Dan cara berkomunikasi seperti yang kita sebutkan ini, suka membanding-bandingkan anaknya dengan orang lain, ya, karena ingin anaknya cepat mencapai prestasi yang diinginkan oleh orang tua, maka ini tidak dibenarkan. Nah, ini tidak dibenarkan. Ini bisa merusak mental anak. Ya, bisa menghilangkan motivasinya dalam meraih apa yang diinginkan. Ya. Kemudian anak ini akan selalu merasa gagal. Ya, selalu merasa kurang. Nanti kalau saya begini, ya orang tua saya maunya kan bukan begini, orang tua saya maunya seperti itu. Jadi bagaimanapun saya berusaha, ya orang tua juga tidak akan apresiasi. Ya, orang tua juga akan menganggap saya gagal dan sebagainya. Yang berhasil itu anaknya fulan, yang berhasil itu teman saya, yang berhasil bukan saya yang berhasil. Kalau sudah sampai pada tahap ini, maka ya ini akan sangat merusak bagi mental anak tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah terlalu keras. Ini juga tidak bagus, ya, terlalu keras. Ya. Atau orang tua yang suka mencela anaknya. Meskipun bercanda, ya, ini sudah kita sebutkan ya pada pertemuan yang lalu. Meskipun bercanda, tapi candaan itu ada celaan-celaan. Hei pesek, hei gundul, hei apa pendek, cebol dan sebagainya. Begitu caranya komunikasi dengan anak, ini nggak bagus. Atau setiap saat marah, setiap saat mukul, ya, tidak ada cara yang lain kecuali itu. Ini bahaya. Ya. Dan cara atau metode mendidik seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu kalau orang-orang Arab bilang khaufun muaqqat, hanya akan mengakibatkan khaufun muaqqat, rasa takut yang hanya terjadi pada saat itu saja.
Ya, pada saat orang tuanya marah saja, pada saat dia dihukum saja. Terkadang kita sudah hukum anak-anak. Kita bilang kok ini sudah dihukum tapi masih diulang. Iya kan? Ini kok sudah dijewer tapi masih diulang-ulang. Itu yang disebut dengan khaufun muakkad. Ya, rasa takut yang hanya terjadi ketika hukuman itu terjadi saja. Kenapa? Anak-anak tidak paham kenapa mereka dimarahi. Ya, anak-anak belum paham kenapa mereka tidak boleh melakukan itu. Ya, meskipun mungkin orang tuanya sudah menyampaikan nasihat, orang tuanya sudah menyampaikan alasan-alasannya, tapi alasan-alasan yang disampaikan tidak nyampe kepada anak, daya nalarnya tidak nangkap. Ya, misalnya anak-anak lari-lari di masjid. Ya, anak-anak lari di masjid. Ini tidak bisa disalahkan anak-anaknya. Ya orang tuanya, cara mendidik orang tuanya seperti apa? Kalau orang tuanya menasihati, nak, kalau kamu lari-lari di masjid, kamu akan berdosa karena masjid itu hanya untuk ini dan ini. Hanya untuk ibadah, zikir dan sebagainya. Anak masih umur 5 tahun, mana paham yang seperti itu. Ya. Maka orang tua harus punya kepandaian dalam komunikasi dengan anak, yang dia tahu kalau komunikasi saya seperti ini, gaya bahasa saya seperti ini, itu bisa ditangkap oleh daya nalar anak saya yang umurnya seperti ini. Dan sebagainya. Ya. Kemudian celaan-celaan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu contoh nasihat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, menasihati tapi tidak mencela gitu. Ya, tidak menyakiti hati orang yang dinasihati. So, yang diriwayatkan oleh Salim bin Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dari bapaknya, dari Abdullah bin Umar itu sendiri. Ya, dia meriwayatkan dari bapaknya, yakni Abdullah bin Umar. Dia berkata, annahu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, ni'mar rajulu Abdullah, law kana yusalli minal layl. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah, ini diriwayatkan oleh anaknya Abdullah bin Umar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang, sebaik-baik laki-laki itu Abdullah, kalau Abdullah sholat malam. Ya, Nabi nggak bilang, kamu ini nggak sholat malam. Laki-laki apa itu nggak sholat malam? Nggak begitu caranya Nabi. Nabi mau mengajarkan sholat malam kepada Abdullah dengan cara ini, bahasanya coba lihat. Ni'mar rajul Abdullah. Sebaik-baik laki-laki, sebaik-baik orang itu Abdullah. Abdullah bin Umar. Lau kana yusalli minal lail. Kalau Abdullah itu bangun sholat malam. Apa akibatnya? Ya, akhirnya seperti apa? Salim, anaknya Abdullah ini berkata, fakana Abdullah, bapaknya itu, ba'da dzalika la yanamu minal laili illa qalila. Abdullah bin Umar setelah itu tidaklah tidur malam kecuali sangat sedikit. Bahkan kita ada kisah yang terkenal sekali antara Abdullah bin Umar dengan Umar. Ketika Abdullah bin Umar ini sudah dinikahkan, ya, kemudian istrinya mengeluh kepada mertuanya bahwa Abdullah ini tidak menyentuh dia sama sekali ketika malam. Kenapa? Karena sibuk dengan ibadahnya, sibuk dengan sholatnya. Sampai-sampai Abdullah ditegur sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna li jasadika haqq, wahai Abdullah, jasadmu punya hak terhadapmu, ya, tamumu punya hak terhadapmu, istrimu juga punya hak terhadapmu, matamu juga punya hak terhadapmu, dan Allah juga punya hak terhadapmu. Fa'tu kulladzi haqqin haqqahu, maka berikanlah hak kepada setiap orang yang berhak memilikinya. Ya, lihat caranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Abdullah bin Umar yang tidak sholat malam dengan cara seperti itu. Mungkin ini bisa kita contoh, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir ini sangat penting juga. Tentu saja di sana ada banyak poin, ya, banyak sekali poin-poin kelalaian orang tua yang harus kita perhatikan. Tapi di sini kita cukupkan, ya, dengan 8 poin ini. Yang terakhir adalah kelalaian orang tua adalah menampakkan perselisihan antara suami dan istri di depan anak-anaknya. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ya, ketika bertengkar di hadapan anak-anak, ketika memarahi istrinya, ketika memprotes suaminya di hadapan anak-anak, ini tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Karena ini akan memberikan, ya, sebagaimana yang kita sudah sebutkan, bahwa orang tua itu harus menjadi qudwah, contoh yang baik bagi anaknya. Ya. Karena anak-anak itu akan mengikuti mereka. Anak-anak itu peniru ulung yang ditiru orang tuanya. Ketika dia melihat orang tuanya sering marah-marah, maka dia pun akan sering marah-marah. Ya, makanya ada orang yang mengatakan kalau melihat orang tuanya, lihat anaknya. Kalau melihat orang tuanya di rumah,
lihat anaknya seperti apa. Anaknya suka marah-marah, oh begitu orang tuanya di rumah. Katanya seperti itu. Ya, maka perselisihan apapun itu selesaikan di dalam kamar, ya, tempat suami istri menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Guru saya, salah seorang guru saya, Dr. Mujahid, namanya Syekh Mujahid, guru saya di Libya dulu, mengatakan jangan pernah keluarkan persoalanmu dengan istrimu dari pintu kamarmu. Ya, jangan dilihat oleh anak, jangan dilihat oleh orang tua dan sebagainya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah,